Perkenalkan, saya Nikoma Aisyati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai gagasan saya sebagai arsitek digital dalam permasalahan era new normal. Sebelum membahas konteks awalnya, teman-teman tahu nggak sih arsitek itu sebenarnya apa dan ngapain aja? Nah, arsitek adalah seorang profesional yang bekerja untuk mendesain dan merancang suatu bangunan dengan berdasarkan ketahanan, fungsi, dan keindahan. Namun menurut saya, jangkauan arsitek itu luas. Posisinya berkaitan erat dengan seni dan teknik. Jadi bisa dibilang posisi arsitek itu seniman yang memegang kunci dalam konstruksi bangunan. Lalu konteks praktek arsitektur saat ini bagaimana sih? Jika dikaitkan pada saat ini yang mana melalui permasalahan era new normal, arsitektur juga tentunya mengikuti arus tersebut dengan sebuah metode perancangan yang dapat menyelaraskan arsitektur dengan situasi terkini, yaitu pandemi atau new normal. Solusinya ada dalam penggunaan sistem dan peralatan digital, contohnya studio fisik yang kini digantikan dalam bentuk digital seperti BIM, sehingga dengan adanya BIM dapat meminimalisir pertemuan serta mengurangi hambatan ruang dan waktu. Untuk itu perkembangan dan pemrograman teknologi menjadi hal yang harus dipelajari bagi arsitek. Jika dibandingkan peran arsitek di masa lalu, sekarang, dan masa depan, teknologi tahap pertama yang mana sebagai tonggak awal hanya mampu memasuki sebagai peragaan desain, yaitu mesin digital pada dekade 60-an, lalu berlanjut teknologi berkembang yang dapat digunakan sebagai bagian dari proses desain dan acuan dalam proses perancangan, seperti CAD dan modeling 2D dan 3D. Di sini peran komputer hanya sebagai alat bantu dalam proses desain, jadi bukan sebagai alat untuk menciptakan desain seperti masa sekarang, yaitu ada komputasi yang bahkan sudah bertindak sebagai agen yang ikut serta dalam mendesain arsitektur dan alat bantu berpikir seperti untuk memecahkan masalah dalam proses perancangan arsitektur. Contohnya ada eksplorasi fasad bangunan pada Rhino. Jika masa sekarang sudah secanggih itu, maka bisa dipastikan perkembangan transformasi digital di masa depan akan semakin berkembang. Contohnya seperti aplikasi atau kecerdasan buatan AI dapat menggantikan arsitek atau kemampuan 3D printing yang bahkan telah mengurangi SDM. Profesi arsitek dianggap melakukan pekerjaan yang dapat digantikan oleh aplikasi atau kemudian dengan kecerdasan buatan. Berdasarkan opini saya, meskipun di tengah gempuran teknologi digital yang sudah semakin berkembang, peran arsitek masih tetap sama, yaitu untuk menyelesaikan masalah terkait spasial dengan manusia yang berada di dalamnya, dengan usaha untuk melindungi dan memberi kenyamanan, yang mana menurut beberapa ahli, arsitek yang baik adalah mampu menciptakan bangunan dengan ketahanan, fungsi, dan keindahan, sehingga kompetensi yang harus dimiliki yaitu bisa bersaing dengan mampu memanfaatkan secara baik teknologi digital yang ada, serta merancang sesuai konteks praktik arsitektur saat itu. Nah, berdasarkan opini saya, di era yang sudah semakin berkembang ini, kita sebagai arsitek masa depan kita harus belajar dari evaluasi apa yang menjadi kekurangan arsitek terhadap kemajuan teknologi dan tetap mengikuti perkembangan yang terjadi sehingga tidak ada ketinggalan. Sebab dari beberapa ahli gagasan mengatakan bahwa menjadi arsitek yang berkualitas juga memerlukan soft skill berupa kreativitas untuk membangun ide dan imajinasi dalam merancang bangunan. Nah, hadirnya perkembangan iptek membawa dampak negatif yang menurut saya sendiri membantu peran arsitek menjadi lebih mudah dan efisien dalam mengeksplorasi rancangan bangunan yang lebih luar biasa. Sementara dampak negatifnya, perkembangan digital sendiri dapat berkembang menjadi pembunuh arsitek karena tak dapat dipungkiri perkembangannya di masa depan akan seperti apa. Bisa saja menyebabkan profesi arsitek berada di ujung tanduk. Namun kesimpulannya menurut saya, keberadaan iptek seperti AI itu tidak akan bisa memusnahkan manusia karena AI sendiri dibuat oleh manusia dan belajar dari manusia. Oleh sebab itu, kekreativitasan manusia masih menjadi hal yang terpenting saat ini. Sekian penjelasan saya kali ini. Terima kasih.